Di antara ragam serat Jangka Jayabaya, salah satu versinya bercerita tentang Syekh Subakir dan peranannya dalam membangun peradaban bangsa manusia di Pulau Jawa. Hikayat Syekh Subakir ini juga tersebut dalam tulisan lontar kuno yang diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat atau setidak-tidaknya oleh murid atau pengikut beliau. Syekh Subakir adalah seorang ulama besar yang berasal dari Persia. Beliau adalah generasi awal Wali Songo, penyebar Islam di tanah Jawa. Beliau dianggap sebagai orang yang paling berjasa dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa ini. Diriwayatkan bahwa proses Islamisasi di Jawa mengalami hambatan disebabkan kuatnya orang Jawa dalam memegang kepercayaan lama. Syekh Subakir datang ke tanah Jawa bersama Wali Songo generasi awal setelah diperintahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih di Istanbul, Turki. Kesembilan ulama ini mempunyai spesifikasi keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, ahli pengobatan, ahli tumbal, dan lain sebagainya. Wali sembilan ini dibagi menjadi 3 kelompok dan ditempatkan pada 3 tempat, yakni di bagian barat, tengah, dan timur tanah Jawa. Konon hambatan penyebaran Islam di Jawa pada masa sebelumnya disebabkan oleh keberadaan bangsa jin yang menempati setiap sudut tanah Jawa. Bangsa jin ini dipimpin oleh Sabdo Palon atau Kiai Semar yang bersemayam di puncak Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Syekh Subakir yang ahli dalam ilmu batin segera melakukan pembersihan dengan menancapkan tumbal yang berupa batu hitam di puncak Gunung Tidar. Seluruh Jawa bergejolak. Seluruh bangsa jin yang menguasai tanah Jawa merasakan kepanasan yang teramat sangat, hingga mereka lari tunggang langgang menyeberang ke lautan atau menepi ke sudut terpencil tanah Jawa. Sebagian jin yang lain ada yang harus mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subakir. Karena itulah sampai saat ini Gunung Tidar dipercaya sebagai pakunya tanah Jawa. Melihat hal tersebut, Sabda Palon yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Tidar keluar dalam bentuk manusia, berdiri di hadapan Syekh Subakir. Setelah terjadi perdebatan, mereka segera adu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya selama 40 hari dan 40 malam, hingga Sabda Palon merasa kewalahan dan menawarkan gencatan senjata. Sabda Palon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di Jawa. Syarat-syarat itu pun disetujui oleh Syekh Subakir. Berikut ini adalah dialog antara Sabda Palon dengan Syekh Subakir yang terjadi di atas Gunung Tidar. Dialog yang terjadi antara Syekh Subakir dan Sabda Palon ini kami sajikan dalam versi imajiner. Inilah dialog yang terjadi. Syekh Subakir berkata, "Kisana, siapakah Kisana ini? Tolong jelaskan." Sabda Palon menjawab, "Aku ini Sabda Palon, pamomong atau pengembala tanah Jawa sejak zaman dahulu kala. Bahkan sejak zaman kedewataan, akulah pemomong para kesatria leluhur. Dulu aku dikenal sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati, lalu dikenal sebagai Kilura Semar Bodronoyo, dan sekarang zaman Majapahit ini namaku dikenal dengan Sabdo Palon." Syekh Subakir berkata lagi, "Berarti Kisanak ini adalah danyang tanah Jawa ini. Perkenalkan Kisanak, namaku adalah Syekh Subakir yang berasal dari tanah Syam, Persia." Sabdo Palon bertanya, "Ada hajat apa gerangan Jengandiko rawuh di tanah Jawa ini?" Syekh Subakir menjawab,
Saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Istanbul untuk datang ke tanah Jawa ini. Saya tiadalah datang sendiri. Kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan. Sabda Pahlawan berkata lagi, ceritakanlah selengkapnya Kisana, supaya aku tahu duduk permasalahannya. Syekh Subakir kembali menjawab, baiklah, pada suatu malam Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wisi dari Hyang Akarjo Jagat, Gusti Allah Zat yang Maha Suci lagi Maha Luhur. Diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa pendeta, brahmana, dan resi di tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut dengan ulama. Sabda Pahlawan kembali bertanya, jadi Jengandiko ini termasuk ulama itu tadi? Syekh Subakir kembali menjelaskan, ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan waras suci, amedar agama suci, yaitu Islam. Sabda Pahlawan kembali bertanya, bukankah Kisana tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang, yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari tanah Hindu? Buat apa lagi Kisana menambah dengan agama yang baru lagi? Syekh Subakir kembali menjawab, biarkan Kamulodasi yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisana sendiri sebagai danyangnya tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa ini, di sini pun sudah ada Kapitayan. Kapitayan atau ajaran asli tanah Jawa yang berupa ajaran Budi. Sabda Pahlawan kembali berkata, ya, rupanya Kisana sudah menyelidiki Kawula Jawa di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha sudah ada Kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Syekh Subakir balik bertanya, jika berkenan, tolong ceritakan bagaimana Kapitayan yang ada di tanah Jawa ini. Kemudian Sabda Pahlawan pun menjelaskan, secara singkat kepercayaan Jawa begini. Manusia Jawa sejak dari zaman para leluhur dahulu kala meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifatkan keno kinoyo ngopo. Tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Dialah pencipta segala-galanya, Bawono Agung dan Bawono Alit, jagat besar dan jagat kecil, alam semesta dan alam manusia. Wong Jawa meyakini bahwa Dia yang Maha Kuasa ini dekat. Jika dekat dengan manusia, Dia juga diyakini berperilaku sangat welas asih. Dia juga diyakini meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya. Karena bagi mereka semuanya mempunyai sukma. Sukma ini adalah sebagai wakil dari Dia yang Maha Kuasa itu. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta, mereka lambangkan dengan tempat yang sulung. Sulung itu kosong, namun sejatinya bukan kosong, namun berisi Sang Maha Ada. Karena itu tempat pemujaan orang Jawa disebut Sanggar Pamujan. Di salah satu bagiannya dibuatlah sentong kosong, tempat atau kamar kosong untuk arah pemujaan. Karena diyakini bahwa di mana ada tempat sulung, di situ ada Yang Maha Kuasa. Syekh Subakir kembali berkata, itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa untuk memberi ageman yang menegaskan itu semua, bahwa sejatinya di balik semua yang maujud ini ada Sang Wujud Tunggal yang menjadi pencipta, pengatur, dan pengayom alam semesta. Wujud Tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat Dia daripada urat leher manusianya sendiri. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam gumebyar, kepada sesama titah atau makhluk. Lihatlah Sang Danyang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara, rakyat kelaparan, perampokan dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbaharui budi pekertinya. Sabda Pahlawan kembali menjawab, aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tataran sudah bubrah, para pejabat negara sudah lupa akan dharmanya. Mereka saling sikut untuk merebutkan jabatan dan kemewahan duniawi. Para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil salang tunjang mencari pegangan. Zaman benar-benar zaman edan. Syekh Subakir kembali berkata,
Karena itulah mungkin Sang Maha Jawata Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi wahai Sang Danyang Tanah Jawa, izinkanlah kami menebarkan muara suci ini di wewengkon kekuasaanmu ini. Sabdo Palon pun menjawab, baiklah jika begitu, tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi. Syekh Subakir pun bertanya, apa syaratnya itu wahai Sang Danyang Tanah Jawa? Sabda Palon menjelaskan, pertama, jangan ada paksaan agama, dharma atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ibadah, buatlah yang bangunan luarnya nampak cakra atau gaya Hindu Jawa, walau isi dalamnya Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Parsi. Biarkan mereka